Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adimas Galih Putranto, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai isi dan konteks politik kebijakan publik. Kelompok kami beranggotakan Adimas Galih Putranto dan Fani Widyaningsih. Dalam bahasan yang kami buat, terdapat 3 dimensi dalam pembuatan kebijakan publik. Yang pertama adalah dimensi isi atau konten kebijakan. Yang kedua adalah dimensi proses kebijakan. Dan yang ketiga adalah dimensi konteks kebijakan. Apa itu dimensi isi kebijakan? Dimensi isi kebijakan berkaitan dengan akar atau isi persoalan yang hendak diatasi. Dimensi proses kebijakan berkaitan dengan proses yang harus dilakukan untuk mengatasi atau mencapai tujuan kebijakan-kebijakan publik. Untuk dimensi konteks kebijakan berkaitan dengan situasi di mana kebijakan itu berlangsung. Menurut bukunya Santoso pada tahun 2010 halaman 57. Pada umumnya, tipe politisi akan lebih mengutamakan dimensi proses karena meyakini konteks dapat disiasati untuk mencapai isi yang dikehendaki. Analisis politisi akan cenderung melihat segala sesuatu bersifat mungkin atau direalisasikan dengan melalui proses-proses menuju terrealisasinya isi kebijakan tertentu. Berbeda lagi dengan tipe teknokrat yang lebih menekankan dimensi isi kebijakan dengan menganggap bahwa dimensi proses dan konteks bukan menjadi masalah besar. Namun, dalam situasi-situasi tertentu, suatu keadaan yang tidak bisa dipahami dalam kondisi normal, sebagaimana kebijakan dalam hal mengatasi bencana, maka tipe dimensi konteks lebih diutamakan. Proses menjadi penentu dimensi isi bisa berbuah menjadi kenyataan atau pada titik tertentu dimensi konteks akan bisa kehilangan nilai mendesaknya karena tidak melalui proses terlebih dahulu, sehingga proses menjadi dimensi inti dari sebuah proses kebijakan ketika sesuatu atau suatu kebijakan ingin benar-benar mencapai tujuan yang dikehendaki. Proses dalam pembuatan kebijakan secara empiris harus pula melingkupi proses politik tentang nilai tawar dan negosiasi yang memperhitungkan pertimbangan rasional dan kalkulasi biaya, serta keuntungan terhadap substansi masalah dan membatasi prosedural. Proses bukan hanya dipahami sebagai metode prosedural birokratis semata. Dimensi proses bukan hanya merujuk pada tata aturan prosedural baku tentang perundang-undangan yang harus dilalui, atau bagaimana bagian-bagian simpul kecil yang bergerak untuk menuju pencapaian tertentu. Tapi, di dalam dimensi proses juga ada model konflik yang berlangsung. Dalam model konflik ini, proses dipahami sebagai pertarungan kepentingan antar berbagai kelompok pembuat kebijakan. Dimensi proses, terutama model konflik, lebih realistis untuk menjadi patokan utama dalam proses perumusan kebijakan publik daripada berpijak pada isi semata dan cenderung normatif secara rawan mendapat interpretasi yang berbeda. Paradigma konflik memberikan semacam simulasi pikiran bahwa suatu ketetapan kebijakan publik bukan hanya soal administratif belaka, namun di dalamnya ada konflik tawar-menawar kesempatan kerjasama antar aktor. Di sisi lain, interpretasi yang berbeda dapat dijembatani dengan dimensi proses kebijakan yang
mengunggulkan dinamika konflik dan konsensus antar berbagai kelompok yang terjadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, Adimas Gali Putranto dan Fani Widianingsih. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.